Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami di basis data 2 dengan tema Sistem Informasi Rumah Sakit. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Ada Muhammad Rifki, Randi Isra Ramadan, Rangga Pujangga, Ratu Mutmaina, dan Selma Reta Nurani. Berikut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini ada IRD yang berisikan 5 tabel. Yang pertama itu ada registrasi yang di dalamnya ada nomor KTP, nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor BPJS. Nomor BPJS di sini kita menggunakan opsional. Yang kedua ada tabel transaksi. Di dalamnya itu ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID pasien, ID dokter, ID obat, jumlah obat, dan total transaksi. Yang ketiga ada pasien. Di sini ada ID pasien dan nama pasiennya. Begitu juga dengan dokter, ada ID dokter dan nama dokter. Dan terakhir ada obat. Di sini ada ID obat, harga obat, dan jumlah obat. Next. Dan di sini ada source code untuk mengcreate tabel-tabel yang tadi. Di sini ada registrasi pasien, dokter, transaksi, dan obat juga. Next. Dan ini ada tabel dan data-data yang sudah kami input dengan menggunakan insert all. Next. Ini untuk tabel transaksi. Ini untuk tabel obat. Ini data untuk registrasi. Dan ada data-data dari dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Di sini kita mendeklar yaitu obat. Nah, while di sini kita menggunakan kurang dari 3. Dengan hasil nanti obat itu akan menghasilkan kelipatan 2, yaitu jumlah obat sama dengan 2, lalu jumlah obat sama dengan 4. If else. If else di sini kita mendeklar jumlah obat. Lalu di sini jumlah obatnya itu kan lebih besar sama dengan 2, berarti termasuk 2 itu termasuk. Jika dia menginput 2, maka dia akan menghasilkan output jumlah obat terbeli misalnya 2. Tapi jika misalkan dia lebih dari 2 yaitu 3, dia akan ke else. Masuk ke codingan else akan output jumlah obat terbeli kurang dari 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Di sini ada exception. Yang pertama, dia ngedeklar transaksi ID transaksi dengan type RAM20 dan dia begin men-select atau memilih ID transaksi, terus diinto memasukkan dari transaksi di mana ID transaksi adalah trans. Terus setelah itu dia mau-output ID transaksi trans dan terdaftar pada database. Setelah itu dia akan men-exception lagi ketika data kosong, dia akan mengeluarkan data transaksi, tidak ditemukan. Selanjutnya akan sini ada explicit cursor. Yang pertama dia nge-declare vnumbers rows number dengan panjang 5. Terus begin dia mengupdate obat, terus menggantikan harga obat dengan harga obat dikurang 1000. Terus ada if dan else if. Di sini ketika SQL not found atau tidak ditemukan, dia akan mengeluarkan output tidak ada record yang berhasil diupdate. Setelah itu jika ada perbandingan lagi, yaitu ketika SQL ditemukan, dia akan mengeluarkan SQL dibagi atau di modul raw count. Setelah itu dia akan mengeluarkan atau mengoutput ada terus record yang telah berhasil diupdate. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada exception. Yang pertama, dia ngedeklar transaksi ID transaksi dengan type
RAM20 dan dia begin men-select atau memilih ID transaksi, terus di Into memasukkan dari transaksi di mana ID transaksi adalah trans. Terus setelah itu dia mau-output ID transaksi trans dan terdaftar pada database. Setelah itu dia akan men-exception lagi ketika data kosong, dia akan mengeluarkan data transaksi, data tidak ditemukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demi Allah, jangan gue deh share screen. Kenapa tuh? Di sini ada explicit cursor. Yang pertama dia nge-declare v numbers rows number dengan panjang 5. Terus begin dia mengupdate obat, terus menggantikan harga obat dengan harga obat dikurang 1.000. Terus ada if dan else if. Di sini ketika SQL not found atau tidak ditemukan, dia akan mengeluarkan output tidak ada record yang berhasil diupdate. Setelah itu jika ada perbandingan lagi, yaitu ketika SQL ditemukan, dia akan mengeluarkan SQL dibagi atau di modul raw count. Setelah itu dia akan mengeluarkan atau mengoutput ada terus record yang telah berhasil diupdate. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosedur. Pertama-tama di sini kita langsung ke create or replace prosedur. Add penderita itu untuk niban si penderita. Nah, sehabis itu kita create or replace prosedur add penderita. Di sini kita membuat varchar. Langsung ke begin untuk insert into penderita. Kita membuat di sini sebelumnya sudah membuat ID pasien dan nama pasien dan nilainya itu vdata 1, vdata 2 yang dari kita sudah buat dari metode prosedur ini dan pengeluarnya itu insert SQL raw count yang mengeluarkan apa ini? Ini mengeluarkan apa, Cok? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur. Awal-awal kan kita bikin create table penderita as select from pasien, ya kan? Nah, habis itu kita tuh prosedur itu fungsinya untuk membuat tabel baru atau meniban. Kita buat create or replace prosedur add penderita yang berisi data 1 bertipe data varchar dan data 2 bertipe varchar. Di situ kita is begin insert into penderita yang awalnya dari si tabel penderita tersebut yang isinya ID pasien dan nama pasien. Value-nya itu dari add penderita vdata 1 dan vdata 2. Nah, dia akan mengeluarkan insert SQL modulo raw count dan raw dari begin add penderita 50015 Siujon. Selanjutnya prosedur 2 ya sama kayak tadi dan di sini kita membuat yang awal-awal itu membuat dokter baru as select from dokter. Nah, di sini kita bikin prosedurnya add dokter new yang berisi dokter new 1 yang bertipe data varchar dan dokter new 2 yang bertipe data varchar is begin insert into dokter baru. Dokter baru yang berisi nama yang berisi data ID dokter dan nama dokter. Value-nya dokter new 1 dan dokter new 2 yang akan mengeluarkan inserted SQL dari hasil SQL modulo raw count raw. Di sini N dan begin at dokter new mengeluarkan 1006 dan Dr. Sandra Regita Ananta.
Dan di sini saya akan menjelaskan function 1 bentar. Pause. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan function 1. Pertama-tama, di sini kita create or replace function get transaksi. Lalu di bagian begin kita menselect jumlah obat dan memasukkan jumlah obat dari tabel transaksi, di mana ID transaksi yaitu sama dengan fee ID transaksi yang udah di create or replace tadi yang di atas. Habis itu dia bakal nge-return si jumlah obat. Habis itu di bagian exception ada when no data found then return. Terus habis itu ada end get transaksi. Kalau misal ini di run, dia bakal mengeluarkan output function created. Nah, habis itu di sini kita ngedeklarasiin fee jumlah obat dari transaksi. Lalu di bagian begin kita memasukkan fee jumlah obat dengan get transaksi, di mana kita memasukkan data R323 ADW 222. Lalu di print out jumlah obat sama dengan jumlah obat. Di sini kita memanggil fee jumlah obat yang tadi get transaksi. Jadi jumlah obatnya itu nanti keluar di situnya. Habis itu di end udah keluar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Demi Allah. Selanjutnya kita memasuki declare. Di sini kita mendeklarasiin fee jumlah obat dari transaksi. Lalu masuk ke begin, fee jumlah obat sama dengan get transaksi. Di sini ada data R323 ADW 222 dan akan mengeluarkan output jumlah obat titik 2 dan memanggil si fee jumlah obat tadi. Next. Di sini saya akan menjelaskan function tadi saya matiin dulu rekaman. Ya, saya di sini akan menjelaskan function 2 untuk menampilkan harga obat yang terdaftar di tabel obat. Pertama-tama kita create or replace function get harga obat yang berisi ID obat, in ID obat, modulo type return in is fee harga obat, obat dot harga underscore obat, modulo type titik 2 sama dengan begin select harga obat into fee harga obat from dari tabel obat where di mana ID obat sama dengan fee ID obat. Dia tuh mereturn harga obat. Exception, jika datanya nggak ketemu, dia akan mengembalikan harga obat tersebut yang habis itu di end get harga obat, dan habis itu kita nggak declare fee harga obat. Fee harga obat yang obat dot harga underscore obat modulo type. Terus kita membuat begin fee harga obat titik 2 sama dengan get harga obat dari kode P006 yang mengeluarkan harga obat dan harga obat dari si P006 dan N. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rifki.
Oke, terima kasih Saudara Rangga telah menjelaskan function tadi. Oke, di package ini pada kelompok kami membuat tabel baru agar tabel yang lama itu tidak terusak bila codingan itu gagal. Nah, pada create or replace package dobat sampai dobat itu adalah spesifikasi atau package-nya sendiri. Jadi ketika kita bikin tuh kita harus ada spesifikasinya. Nah, pada create or replace package body dobat AS sampai dengan dobat yang paling mana nih? Pokoknya dia sampai detail obat, dobat itu adalah body. Nah, body itu berfungsi untuk ketika kita membuat spesifikasi, nah kita menyatukannya, fungsi dan spesifikasinya itu disatukan agar si package body ini berfungsi. Nah, bila di declare ID obat underscore ID underscore obat percent type itu dia akan mencari si package tersebut. Nah, buat ngeprintnya itu adalah fungsinya adalah declare ID obat, ID spasi obat. Nah, ID ini di declare ID ini dia adalah variabel. Nah, variabel itu terisi obat. Obat ini tipe data tipe data salah. Obat itu tabel lalu .id underscore obat persen type itu biar dia mencocokkan si obat si tabel obat ini sama si ID ini harus cocok variabelnya. Nah, dia akan menyatukan dan mencari data yaitu P001. Lalu di begin dia diperintahkan untuk mengeprint data yang dicari. Nah, misalkan P001 itu memiliki data harga itu 75.000. Nah, dia akan memerintahkan si begin di obat detail ini untuk mengeprint isi dari si ID obat ini. Silakan tolong di next. Saudara Rangga, tolong di next. Oke, terima kasih Saudara Rangga. Nah, pada trigger ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mendelete, untuk menginsert, untuk mengupdate. Nah, tapi di trigger ini dia kayak memberikan rules, ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan bila ingin mengupdate atau menambahkan data atau mendelete datanya. Nah, pada di sini create or replace trigger register underscore KTP. Nah, register underscore KTP ini dia akan nama si trigger itu kita beri nama register underscore KTP. Nah, di sini ada perintahnya before delete, insert, or update. Jadi dia bisa salah satunya. Nah, lalu on register. Nah, si register ini adalah tabel register. Jadi kita menggunakan memberikan fungsi trigger ini pada tabel register. For each row, terus declare-nya kosongkan. Nah, di begin, misalkan kita mau mengupdate data, nah tapi data KTP-nya ini, misalkan KTP itu ketentuannya adalah 16 digit. Nah, misalkan kita gunain cuman 14 digit, dia akan mengeprint atau memerintahkan sistem untuk mengeprint error, yaitu error itu 20015, dia kasih notif yaitu panjang KTP tidak sesuai atau tidak boleh kurang dari 16 digit. Nah, bila dinyatakan data yang kalian input itu adalah 16 digit, dia akan memberi info. Misalkan kita mengupdate nih, pada contohnya ini di bawah itu ada tulisan update. Nah, misalkan update itu udah sesuai nih, digitnya itu ada 16. Dia akan mengeprint, ini kan contohnya update. Update itu dari sesuai namanya itu, namanya si Rangga. Si Rangga ini mau KTP-nya diganti. Nah, misalkan kamu gunain KTP-nya itu cuma 14 digit, dia akan memberi notif sistem untuk membuat error atau error di 20015. Nah, misalkan datanya benar, kamu inputnya 16 digit, dia akan memberitahu KTP lamanya adalah misalkan 3111111. Nah, terus diupdate yaitu jadi 317209786543568 itu akan diberi notif bahwa update itu berhasil gitu. Sekian, terima kasih untuk trigger. Dadah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.